Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nggak disangka-sangka nih hari ini saya bisa dapat tamu, masya Allah, pesulap merah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Pak Mas Marcel. Mas Marcel. Oh, aduh, ada Masnya. Iya. Emang Jawa ya? Iya, emang keturunan Jawa. Oh, Jawa. Betul. Jawa ini di Mas. Wonogiri. Oh, alah, Wonogiri. Kelahiran Wonogiri. Kelahiran Jakarta sebenarnya. Oh, kelahiran Jakarta. Udah pindah. Orang tua di Wonogiri. Orang tua keturunan Wonogiri, cuma udah kerja di Jakarta. Oh, oke. Jadi kelahiran Jakarta. Berarti boleh dikatakan setengah Betawi dong ya? Setengah, bener. Bener. Iya betul. Pergaulannya masih anak-anak Betawi. Iya betul. Masya Allah. Zaman dulu kecil-kecil. Nah, ini alhamdulillah nih, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol sama Mas Marcel ya. Depan saya ini ada apa nih? Ini apa nih, Mas? Ini peliharaan saya. Wih. Ini bisa melata nggak nih? Ini enggak, ini udah kaku nih. Ini namanya yang disebut jenglot. jenglot. Iya. Oh, ada dua aduh. tipe nih. Ada yang jenglot ini, jenglot asli, yang disebut jenglot asli itu yang ini. Asli itu maksudnya gimana? Asli yang memang diciptakan dulu pertama kali tuh jenglot kayak gini. Bahannya ini. Maksudnya ini asli bikinan orang atau asli memang dari hidupnya begini? Asli bikinan orang. Oh, asli bikinan orang. Ini yang dukun-dukun pakai nih, kayak gini. Oh. Tapi dukun-dukun zaman dulu, kalau dukun-dukun zaman sekarang mah jarang ya yang pakai jenglot asli kayak gini. Kebanyakan jenglot palsu yang kayak gini nih. Oh, kecil-kecil. Iya, yang bahannya tuh bukan dari hewan. Kalau yang aslinya jenglot itu terbuat dari hewan kayak gini nih. Oh, jadi ini memang hewan asli. hewan asli. Bangkai hewan asli. Iya, betul. Terus yang sudah diawetin gitu. Diawetin. Terus dibentuk gitu. Dibentuk dan dilem-lem, disambung-sambung. Oh, dilem. Iya, karena memang kan gini kok. Jenglot itu awal dibuat itu memang untuk action figure. Oh. Action figure. Jadi sebelum adanya kayak Naruto, Iya. Dragon Ball, dulu tuh kan nggak ada karakter yang terkenal. Iya. Nah, akhirnya dibuat kreasi lah. Ada yang atasnya manusia, bawahnya kuda, atasnya manusia, bawahnya ular, atasnya manusia, bawahnya ikan. Oh, Nah, berarti ini untuk sebenarnya barang prakarya ini berarti. Iya, Oh. barang koleksi. Gitu. Nah, terus kayak gini, jenglot kenapa kok isunya atau mitosnya dibilangnya minum darah? Nah, karena dia dibuatnya dari kelelawar. Kelelawar itu minum darah hewan. Oke. Nah, makanya mitosnya jenglot itu harus ditetesin darah Oh. biar hidup gitu katanya. Padahal mah Alah. kalau kita paham sejarahnya ya, dia dibuat dari kelelawar, bangkai kelelawar. Makanya kelelawar itu minum darah hewan. Nah, terbuatlah mitos itu. Oh, alah. Makan darah. Ini nggak ada switchnya nih. Hah? Nggak ada. switchnya? Kalau ini nggak ada. Nggak ada. Kalau yang asli itu emang dia unik karena rapihnya dari bangkai hewan ini tuh ditempelnya rapi banget kayak gini tuh. Ini nempelinnya pakai apaan? Pakai lem, tapi diamplas lagi, diwarnain lagi. Tapi ini benar asli bangkai kelelawar nih. Iya, berarti? bangkai kelelawar, Yang betul. ini bangkai ular. Iya, tapi kuku-kukunya ini dari kuku-kuku ayam diamplas. Oh, niat banget kampus kuku ayam. Iya, iya bener. Terus rambutnya ini rambut apa? Rambut salon ini. Oh, salon. Ngambil, iya. Nih. Jadi kalau yang potong rambut di salon bisa jadi rambut jenglot. Iya bener, Astaga. bisa jadi. Nah, ini juga kalau yang kecil kayak gini itu. Ya aslinya jenglot seperti ini. Kalau yang palsu macam-macam nih. Yang palsu kayak ini jenglot capek saya nyebutnya. Oh, jenglot capek. Duduk dia. Dia bisa nyala nih, lihat. Tuh. Oh, lu pencet sini. Iya, benar. Lu pencetan. Nih pencetannya di bawah Waduh. nih, Niat di banget paha. ya, berarti ada baterainya berarti ya. Ada baterainya di sini. Astaga. Di perut. Bahkan saya punya tapi lagi nggak bawa yang bisa keluar darah di mulutnya. Jadi dipencet bagian perutnya, dia keluar darah. Nah, itu dimasukin darahnya pakai suntikan tuh. Ada selang di mulutnya. Darah apa? Darah-darahan. Darah ayam. Enggak, ya bisa pakai darah ayam atau darah-darahan kayak pewarna. Oh. Pewarna dicampur air. Gitu. Jadi ini yang ditakut-takutin, dan parahnya di Indonesia nih ya. Sempet ada teman saya yang praktisi pencak silat. Denny Wewe waktu itu. Nah, istrinya Bang Denny ini lagi hamil nih. Main ke rumah, saya edukasiin tentang jenglot itu sebenarnya kayak gini. Kan di story ini sama dia nih karena unik. Di storyin, komentar-komentar katanya di inboxnya. Hati-hati teh kalau megang itu nanti anaknya kenapa-kenapa. Astaga. Anjir, ini padahal boneka doang jenglot gitu. Karena kepercayaan masyarakat kita yang masih banyak yang dungu gitu. Aduh, awam ya. Iya, masih banyak yang awam yang Nggak pernah percaya nggak pernah disisirin bagaimana sih? Emang nggak disisir, nggak di rebonding. Jadi kaku begini nih tuh. Iya. Nah, ini yang sering dipakai untuk praktek perdukunan. Perdukunan bilangnya nih, saya jual 10 juta misalkan untuk penarik rezeki. Oh, Nah, gitu. 10 juta. Iya, padahal belinya
belinya 500.000 Ini ini. kok murah 10 juta? Iya. Bukan bisa miliaran kalau. Wah iya, beda-beda dukun. Oh, beda dukun. Beda dukun, tergantung dia ngelihat orangnya juga nih. Oh gitu. Iya. Lihat pelanggan. Pelanggannya. Kalau pakai mobil apa? Nah, itu. Oh, oke. Jadi mobil menentukan harga. Iya betul ya, biasanya gitu. Nah Astaga. ini dijualnya tuh ada yang buat penglaris, penolak bala, tergantung si cerita curhat si korbannya juga. Oke. Kalau korbannya bilang saya tuh di rumah sering berantem sama istri, Oh. wih, kan umum tuh sebenarnya guys, itu umum guys, Iya. iya kak? Kalau di Wajar itu, Pak. wajar. Iya. Kalau nggak berantem malah nggak wajar ya. Iya, karena memang kunci pernikahan itu kan komunikasi. Iya, kan penyatuan dua pribadi. Betul, kalau Iya. diem-dieman aja di rumah, itu nggak wajar sebenarnya. Jadi kalau berantem terus, mungkin ada yang egonya perlu diturunin atau kamu perlu belajar perbedaan otak pria dan otak wanita agar memahami satu sama lain gitu. Wah, itu ilmu apa berarti? Psikologi berarti Psikologis, ya? Oh, betul. oke. Jadi kebanyakan orang nggak paham tentang dirinya sendiri, akhirnya menyalahkan mengkambing hitamkan hal lain. Malah Yaitu larinya ke sini. Guna-guna ya ini gitu. Nah, terus kalau yang misalnya sampai ada orang yang percaya beli begini, Ah. taruh di rumah Dipajang. misalnya, tapi tetap berantem terus gimana? Nah itu nanti dukunnya kan jago way out. Way Dukun out, itu jago keles. Iya jago keles. Bahasa kerennya way out. Well, Iya. Jago way out. diapain? Nih datang nih misalkan Kun kan dukun. Kun, saya udah beli kemarin jenglot 10 juta nih. Tapi kok saya tetap marah-marah terus ya? Wah, saya melihat memang santet atau kirimannya ini bukan di rumah kamu nih, tapi nempel di badan kamu. Kamu perlu beli ritual baru lagi. Yes. Dijual lagi barang-barang yang lain. Oh. Nih obat nih harus diminum. Gitu. Habis lah tuh ntar jual tanah lama-lama deh. Itu banyak yang tertipu nyampe kayak gitu. Sampai Dan segitunya. Parahnya nih kok Dondi pernah ada yang ngelapor ke saya, itu miris banget sumpah. Ini hal termiris, dia orang Bogor. Dia bilang, "Bang Marcel, tolong saya, Bang." Kenapa? Istri saya dicabulin dukun sehari 3 kali. Astaga. Nah, saya tanya kronologinya gimana kok bisa lu ngasih istri lu buat si dukun? Katanya, ini kita udah kondisi kepepet, kontrakan kita juga belum bayar, terus utang juga orang-orang udah pada nuntut utang. Jadi kita udah kehabisan pikiran nih gimana cara ngelunasin ini semua. Akhirnya kita ngelihat salah satu channel YouTube horor yang ngundang dukun ini. Terus kita coba konsultasi. Nah, pas konsultasi ternyata katanya, wah ini mah perlu ngejalanin ritual penarikan uang goib. Nah, dia pertama 7 hari. Nih sistemnya dukun nih, saya bocorin total nih. Jadi, misalkan datang nih kan kayak gitu. Dukun akan pura-pura baik. Oh iya, tenang aja, ini saya bantu ya. Tenang aja, nggak usah bayar, saya mah nggak butuh. Wah, saya suka ngebantu aja. Gitu. Ini saya bantu doain dari jauh ya. Kamu tinggal siapin air aja. Oh iya. Nah, nanti dia nyiapin air, misalkan minum, ternyata masalahnya nggak selesai kan. Wah, nggak selesai. Ya udah, ini pakai ritual yang berikutnya nih agak lebih kuat lagi energinya kalau itu nggak selesai juga. Kamu siapin daun A, B, C, daun 7 jenis lah, bunga yang kuncupnya 7 lah dan semacamnya yang ribet-ribet. Sambelnya nggak sambelnya? Itu macam-macam tuh yang ribet-ribet lah pokoknya. Terus? Kayak apel jin lah, ngumpulin hari Senin itu kamu taruh apel jin di sini, hari Selasa itu kamu naruh daun 7 rupanya kayak gini, hari Rabunya itu kamu taruhin kopi 7 jenis. Nah, Astaga. nyampe seminggu. Bayangin nih kalau Doni, dia ngejalanin itu kan udah dengan effort luar biasa. 7 hari dia ngelakuin itu, terus nggak sembuh-sembuh juga, nggak ngefek-ngefek juga nih sama ekonominya. Akhirnya katanya ditelepon lah, ini nggak ngefek juga. Wah, nggak muncul juga uangnya. Iya, nggak muncul juga. Akhirnya dukunnya ke rumah nih, ke rumah dia. Nah, disitulah terjadi. Pas ke rumahnya itu, kebetulan dia pas dukunnya datang, si suaminya lagi nggak ada, ada istrinya doang. Ditanya nih sama si dukunnya, ini ritualnya udah ngejalanin apa aja? Ini nih. Oh ya, bentar saya bantu ritual ya. Oh, nah, wah ini ada yang agak berat sih ritual terakhir nih. Tapi ini harus dilakuin. Kamu nih harus berhubungan intim di lokasi ini sekarang. Ah, sekarang. Iya, bilangnya gitu. Nggak ada suaminya kan? Sekarang. Nah ini karena bagian dari ritual ada gerakan-gerakan khusus yang harus dilakukan. Nah akhirnya terjadilah tuh. Ya udah saya bantu aja. Oh, Nah, maksudnya dukunnya nawarin jadi Iya, sukarelawan gitu. betul. Saya bantu Bisa aja. aja ya. Iya. Nah itu terjadi pas baru datang itu pagi hari. Terus siangnya suaminya pulang kerja, ditanya, oh udah ada nih abah, tadi udah ngejalanin apa? Oh iya tadi kita udah berusaha ritual tambahan dan semacamnya. Ini tinggal nunggu aja sih waktu uangnya muncul gitu. Nah pas siangnya itu, ini kayaknya masih ada yang kurang sih, harus ada yang dibeli gitu. Ini yang perlu saya dibeli ini.
kayak telur angsa gitu-gitu yang susah. Astaga. Dikasihlah ke suaminya. Suaminya berangkat nih. Pergi jam lagi. 1 siang. Pergi Harus lagi. ritual lagi. Ritual lagi betul. Kayak obrolan yang pertama Iya. diobrolin lagi. Saya dapat bisikan goib. Waduh. Bilangnya. Saya dapat bisikan goib, ini harus dikerjakan sekarang. Gitu. Dan harus sama orang yang sama seperti yang awal. Nah, dikerjain lagi nih istri sama dia nih berdua. Terus pas suaminya pulang sore, benda-bendanya ditaruhin katanya. Pas malam harinya si dukun nginep tuh ritual-ritual katanya di tempat nginep. itu. Iya, dukunnya nginep. Kan tidur nih suami sama istrinya. Nah, katanya jam 1 malam itu si dukun masuk ke dalam kamarnya, nyium si istrinya bangun. Harus ada yang dikerjain, tapi kita harus diem-diem. Jadi suaminya tidur, istrinya sama itu. Astaga. Jam 1 malam. Itu ketahuan setelah si suaminya ngecek WhatsApp-nya si istrinya. Istrinya ngeluh, Abah kayaknya yang kita lakuin kemarin salah deh. Karena nggak berefek juga sampai sekarang gitu-gitu. Aku jadi merasa bersalah sama suamiku gitu. Nah, suaminya baca itu konfirmasi. Kamu ngelakuin apa emang? Diceritain lah. Wah, nangis-nangis suaminya cerita ke saya. Sumpah itu kayak Sehari 3 kali. sehari 3 kali. Bener-bener. Aduh, saya mau ngebantu juga udah terjadi. Gimana apanya? Apanya yang perlu dibantu kalau udah kayak gitu kan? Ya udah. Saya cuma bisa bilang ya semoga jadi pembelajaran biar nggak percaya dukun lagi. Iya. Kadang orang harus ditipu atau kayak gitu dulu baru nyadar dukun itu cuma ada 2. Kalau nggak nipu ya cabul. Kalau nggak nipu cabul. Iya, dukun tuh cuma ada 2. Sekarang ya. Aduh. Tapi Kacau. gini, Mas Marcel, ini sebelum kita lebih lanjut lagi nih ya. Pada mulanya Mas Marcel ini gimana ceritanya kok bisa jadi pesulap merah ya? Oh, jadi pesulap merah panjang banget kalau diceritain. Di ini aja di Singkat-singkat. rangkum-rangkum lah singkat-singkat lah. Iya, jadi ceritanya kan dulu emang dari SD itu saya suka sama sulap. Dari SD suka sama sulap, cuma kan ekonomi keluarga nggak mendukung untuk bisa beli alat-alat sulap dan semacamnya. Akhirnya ngumpulin uang dari uang jajan dikit. Terus dulu dari SD saya udah belajar jualan tikus Jepang. Tikus Jepang? Tahu nggak tikus Jepang yang warna-warni? Iya. Tapi ada buntut panjangnya. Nah, saya jualan di pasar Minggu gitu, Minggu pagi. Jualan. Terus ada satu penjual yang ramai banget. Ih, ini jualan apa nih? Saya lihat, wih sulap ternyata. Nah, ini saya tonton. Wih, seru juga. Waktu itu harganya 15.000 tuh. Alat yang kalung sama ring. Kalau dijatuhin bisa nyangkut. Nah, kalungnya nggak ada salibnya? Nggak ada. Beda. Ini bulat. Iya. Nggak kan itu jualan di CFD kan berarti ya? Kayak CFD gitu kan? Ringnya bulat itu berat penyembah donat. Penjualan. Iya. Nah, waktu itu saya tertarik tuh. Akhirnya belilah nih. Nabung beli. Wah, diomelin orang tua. Kata orang tua tuh waktu itu, daripada ngumpulin, karena kan dulu jajannya Rp1.000. Saya sengaja nggak jajan di sekolah buat beli itu ya. Diomelin sama orang tua. Kamu nanti sakit perut, berobat mahal gitu. Malah beli alat-alat kayak gitu, nggak guna gitu. Wah, diomelin habis-habisan. Tapi saya nakal tuh, saya tetap nabung dari uang jajan untuk beli alat sulap kecil-kecil gitu. Nah, pas SMP saya udah mulai tertarik sama sulap lebih gede lagi. Saya praktekin ke teman-teman. Saya mulai tertarik hipnotis tuh pakai jin atau enggak sih ya? Kok bisa ngebuat orang tidur? Pelajarin hipnotis itu kayak gimana? Baca-baca di internet. Terus ada seminar. Harga seminar ya per orang 3 juta rupiah. Ikut. Nah, saya kan pengen ikut tapi duit nggak ada. Iya. Ini yang 15.000 aja diomelin. Apalagi 3 juta. Iya. Saya minta tolong ke orang tua, mah mau belajar ini. Wah, diomelin habis-habis. Ngapain kita makan aja udah cukup pas-pasan gitu. Mendingan buat makan daripada buat itu gitu kan. Akhirnya saya pakai teknik waktu itu nggak tahu gimana. Saya udah mulai ikut-ikut seminar dulu, seminar gratisan kayak di sekolah, di berbagai Facebook tuh dulu banyak banget seminar gratisan. Di situ salah satu seminar ada yang ngajarin 1M. Hah? Iya, modal 1M kita harus digunain yaitu mulut. Nah, kirain miliar. Enggak. Mulut. Nah, luar biasanya saya waktu itu karena mungkin masih muda ya. Saya kayak dan pengen belajar juga. Karena nggak punya duit, seminar kan ada nomor admin nih. Saya telepon, minjem dulu ada telepon rumah tuh. Saya telepon pakai telepon rumah. Butuh kru nggak gratis? Gitu. Saya nggak dibayar nggak apa-apa. Nah, akhirnya dari banyak event ada beberapa event yang seminar itu yang membolehkan. Oh iya boleh kita butuh gitu. Sukarelawan. Iya, akhirnya datang nih saya nih.
modal 1 M itu mulut. Saya beres-beresin bangku. Nah, saya nguping dari di belakang. Nah, Itu makanya dapat tuh semua ilmu-ilmu pengetahuan tentang dunia bisnis, tentang hipnotis. Oh. Sampai akhirnya saya bahkan bisa dapat gelar hipnotis itu di tahun 2012. Itu gratis gara-gara banyak ikut seminar-seminar kayak gitu, ngakru. Salah satu trainernya ada yang kenal, nih orang kok ngakru terus. Coba kamu praktek gitu. Saya praktek berhasil hipnotis. Tidur. Tidur. Terus dites lah sama dia nih pengetahuan teori-teorinya. Kata dia, "Wah, ini kamu udah cukup bagus nih. Bisa dikasih gelar gitu." Dikasih gelar gratis. dari ini, dari apa, lembaga pendidikan Iya, atau? lembaga hipnotis. Oh, lembaga hipnotis. Iya, ada lembaga hipnotis. Jadi gelar non akademis. Oke. CH. Nah, sertifikat hipnosis dulu. Jadi S1-nya di hipnotis lah. Asik. Itu iya. Itu Pak, waktu saya masih SMP tuh. SMP kelas 3, SMA menuju SMA kelas 1 tuh. SMP udah dapat sertifikat hipnotis. Iya. Waduh, Luar rekor biasa. itu dong. Iya, rekor luar biasa. Nah, Terus? akhirnya SMA itu saya mulai masuk TV kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK masuk TV, mulai ngerasain, wih, dapat duit dari sulap. Iya. Nah, lulus SMK teman-teman saya kan pada siapa cita-citanya mau jadi dokter. Ada saya mah kamu mau cita-cita jadi apa, pesulap gitu. Pada kayak ketawa-ketawa, pesulap ulang tahun pasti gitu. Dikira. Dan saya ingat banget waktu itu, pada saat itu orang tua saya selalu bilang, "Dek, jangan jadi pesulap, karena yang sukses di dunia sulap Deddy Corbuzier doang." Itu diucapin berkali-kali. Dan pikiran akal saya berpikir kalau pesulap itu kan bisa memunculkan hal yang mustahil. Iya. Berarti ini kan kalau dianggap mustahil, gua harus lakuin nih. Iya. Gue harus memunculkan ini gitu. Iya, Dulu iya. gitu. Terus? Jadi kayak punya motivasinya gede banget. Iya, iya. Padahal duit nggak punya. Nah, lulus sekolah saya mikir ya udah nggak apa-apa lah. Gue coba nawarin proposal. Kan kalau kata pengusaha-pengusaha motivator dari 100% ada 10% pasti yang berhasil. Iya. 1% lah, 1%. Iya, 1% lah yang berhasil. Saya sebarin nih 30 proposal. Ya minimal 3 lah harusnya kan saya pikir. Satu. Satu nggak ada? Satu doang ada. dapat satu. Iya. Oh, oke. Itu pun budgetnya 500.000 doang. Oh. Per sekali perform. Terus? Wah, ini kayaknya nggak bisa hidup nih gue gitu. Terus pas saya lulus SMK itu orang tua saya bangkrut, rumah dijual untuk bayar hutang. Nah, dari situ harus ngontrak. Itu kontrakan pertama harus pakai uang sisa dari penjualan rumah. Nah, tahun berikutnya saya tanya nih ke orang tua saya, "Pak, ini berikutnya kita harus tinggal di mana nih? Kalau nggak ada duit, kan aku juga nyari masih belum dapat nih, susah gitu." Ya kalau emang nggak ada duit lagi kita tinggal cari jembatan aja. Oh. Dulu gitu nyampe bapak saya tuh, kita cari jembatan aja, ya nggak ada duit lagi, mau gimana lagi, ngikutin takdir. Wah, dari situ tuh saya naik ke atas genteng, saya minta tolong ke Allah, nangis. Kenapa di atas genteng? Hah? Biar dekat itu maksudnya. Iya, dalam visualisasi saya pengen ngelihat langit. Waktu itu saya ingat banget, saya ngelihat langit. Ini dunia seluas ini nih, Iya. tapi nggak ada yang bisa gue kerjain gitu. Gue bisa sulap, udah pernah masuk TV, tapi nggak bisa ngehidupin orang tua sendiri gitu. Oke. Wah, saya minta tolong ke Allah, ya Allah, tolong kasih saya pekerjaan yang bisa saya untuk membiayai orang tua. Bantu orang tua. Iya. Nah, dari situ doa saya. Nah, saya mulai jualan sosis goreng. Dulu saya sempat ada julukan Abang Sosis. Apa sosis? Iya. Nah, terus akhirnya jualan mie ayam juga, jualan ayam bakar gitu. Untuk menghidupi, tapi waktu itu dapat per bulannya 500.000, 700.000 paling gede per bulan. Saya ngitung beli rumah 700 juta, mobil 300 juta. Kayaknya gue nggak ditakdirin punya ini semua deh. Dulu saya mikirnya gitu. Terus? Karena nggak mustahil banget saya bisa beli ini gitu. Nah, akhirnya ya Allah, saya doain lagi. Ya Allah, kalau emang ini saya nggak bisa berbuat apapun dan ditakdirin untuk jadi orang-orang yang di pinggir jalan, saya bersedia ya Allah gitu. Nyampe. Tapi tolong ya Allah, kasih kesempatan satu aja pekerjaan yang bisa saya menghidupi gitu. Akhirnya dapatlah tuh dari keluarga, saudara nawarin, nih ada pekerjaan nih, jagain anak-anak di Senayan City. Nah, saya kerja tuh 1,8 juta dibayar ya per bulan. Itu mulai bisa nyicil untuk beli HP. Karena dari dulu BBM saya nggak ngerasain loh. Iya. Di saat teman-teman pakai BBM nggak ada saya. BlackBerry maksudnya. BlackBerry. Iya. Saya nggak ngerasain. Terus? Karena emang nggak punya duit untuk beli HP pada saat itu. Nah, akhirnya pas kerja di Senayan City itu digaji 1,8 udah mulai bisa nyicil nih. Akhirnya saya beli handphone second, ngerasain lah tuh. Saya pakai BBM
Tapi pada saat saya, nih pin saya ya, tolong di add. Udah nggak ada yang main BBM. Kan kampret ya. Udah WhatsApp. Iya, udah WhatsApp. Udah pindah ke WhatsApp. Iya. Iya. Bisa. Iya itu. Wah, ketinggalan berarti ya. Gue nggak ada temen nih di BBM. Nah, pas dari situ ada yang nawarin lagi jadi agen asuransi. Karena waktu itu nggak cukup untuk ngebiayain orang tua juga. Akhirnya sekitar 2 bulan 3 bulan kemudian agen asuransi. Nah, saya mikir waktu itu asuransi kan gak digaji. Peluang. Ya, saya mikir ya udahlah, ngambil peluang inilah. Nunggu komisi. Iya, nunggu komisi. Depannya Semoga P dapat. bukan? Hah? Depannya P bukan? Iya. Oh iya. Nah, Terus. luar biasa. Nah, pas itu, tapi luar biasanya walaupun saya nggak dapat duit di situ, saya dapat pengetahuan yang luar biasa. Karena setiap hari Sabtu kan ada seminarnya, kelas, kelas. ya. Nah, di situ saya tahu otak pria, otak wanita, bagaimana cara berbicara ke wanita, cara berbicara ke pria. Nah, dari situ juga saya jadi nggak tahu malu tuh. Karena setiap pulang habis seminar langsung pakai jas, pakai kemeja, dasi, turun ke pasar-pasar, nawarin asuransi. Nggak ada satupun selama 6 bulan yang mau ikut. Pernah kampret banget nih kalau masih ingat orangnya nih. Iya, saya nawarin nih. Pak, ini kan kalau nabung di bank kayak gini, ini kalau nabung di deposito kayak gini, mendingan di asuransi gini. Sekarang ada unit link dan semacamnya. Pas saya cerita, saya nengok orangnya udah gak ada aja. Iya, kan kampret banget ya. Iya, itu berkali-kali kayak gitu tuh, banyak yang kayak gitu. Dia sambil ngerokok. Pas saya lihat udah gak ada. Anjir, pantesan bau rokoknya udah gak ada. Kacau. Itu kalau di film bagus itu. Iya. Tapi saya pas nawar-nawarin asuransi, saya juga cerita saya bisa sulap. Nah, 6 bulan saya nggak ada kerjaan sama sekali, nangis lagi deh kalau ya ini kayaknya saya salah ngambil jalan dah. Kayaknya duit lebih oke dah daripada peluang gitu. Karena sekarang saya butuhnya uang. Naik lagi ke atas, nggak lama kemudian ada salah satu dari yang saya tawarin asuransi, nawarin, Sel, kan bisa sulap ya? Bisa. Ini di Blok M kita butuh pesulap untuk ngajarin sulap anak-anak. Digaji 2,5 juta per bulan, mau nggak? Asik. Wah, boleh banget nih. Alhamdulillah. Iya. Saya ambil lah. Nah, mulai dari saat itu saya mulai bisa bayarin listrik, dan bayarin nabung buat bayar kontrakan dan semacamnya. Nah, nggak lama beberapa bulan, dari sekitar 4 sampai 5 bulan, saya bilang, ya Allah, ini saya pengen punya rumah untuk orang tua saya. Caranya, akhirnya Gojek keluar di tahun 2015. Waktu itu Gojek penghasilan bisa 6 sampai 10 juta. Saya mikir, masa iya tukang ojek penghasilan gede gini? Ya udah nggak apa-apa, cobain. Iya, saya cobain. Akhirnya jadi Gojek 3 tahun. Dari tahun 2015, iya, 2015 sampai 2018. Sambil ngegojek, saya waktu itu udah belajar YouTube itu bisa menghasilkan katanya. Jadi niat awal nge-YouTube bukan untuk penghasilan, untuk nyimpen pengetahuan saya biar saya nggak lupa terhadap sulap. Iya. Buat dokumentasi lah. Iya, setiap hari Kamis saya syuting, Jumat upload dulu. Selalu kayak gitu. Nah, 2015 Gojek plus YouTube 1 tahun. Di 2016-nya itu dari YouTube mulai dapat 1,3 juta per bulan. Nah, 1,3 juta saya mikir, wih, waktu itu bangga banget kerja di Indonesia digaji Amerika. Ya kan? Asik nih, dolar lu. Ada star syndrome lah. Gojek tapi dapat dolar juga dari Google gitu kan. Nah, saya mikir, wah, ini lumayan nih, berarti double. Jadi dari pagi ke pagi. Makanya saya dulu pas Gojek berangkat pagi, pulang pagi. Makannya selalu di warteg dan istirahat cuma di masjid ke masjid doang. Tidurnya di masjid? Iya, jadi kayak siang nih sholat zuhur. Sholat zuhur, habis sholat saya istirahat dulu 30 menit. Baru berangkat lagi. Asar istirahat lagi. Terus jadi di luar rumah terus, nggak jarang di rumah. Tapi berkat itu saya bisa bayar kontrakan, kasih makan orang tua, nggak ngutang dan semacamnya. Alhamdulillah dari Gojek itu. Dan luar biasanya 2016 ya, itu saya mulai dapat ada uang tabungan dari bayar kontrakan dan semacamnya, itu ada 5 juta. Ini saya mulai keluar nih di YouTube saya. Ini tentang kurban. Video tentang kurban. Keutamaan kurban dan semacamnya. Seru juga nih kayaknya kurban ya. Tapi duit di rekening cuma 5 juta nih. Sedangkan 4 bulan lagi saya udah harus bayar kontrakan 12 juta. Waduh, Kayaknya nggak keambil nih waktu itu. Subsidi juga tahun kedua udah mulai turun. Subsidi dari Gojek. Wah, kayaknya nggak sanggup deh.
tapi nggak apa-apa lah. Hmm. Buktinya nih, gue doa selalu dikabulin, nih Ya, dikasih kerjaan. ya. Masa iya kali ini Allah ngecewain? Kalau sampai kali ini Allah ngecewain, gue bakal nyalain Allah. Saya sampai gitu. Jangan dong. Iya, waktu itu sampai saking ininya ya, saking ekonominya sulit gitu. Ya udah 2 juta lah saya kurban. Maksain diri. Alhamdulillah. Iya, maksain diri pertama kali kurban 2 juta. Wah, itu bulan berikutnya nunggu-nunggu nih, kapan nih Allah ngasih rezeki nih tambahan kayak gitu ya. Yeah. Dari YouTube tiba-tiba gede kayak gitu. Gak juga, bulan kedua harus bayar kontrakan lagi. Duh, kok gak cukup ya? Ini dikit lagi gue bayar kontrakan nih gitu. Ini kurang nih. Saya minta tolong lagi, ya Allah ini kurang nih ya Allah buat bayar kontrakan. Duit di rekening cuma ada 4 juta. Kontrakan 12 juta tuh. Dalam waktu 2 bulan lagi. Tapi masih Gojek itu. Masih Gojek terus, masih YouTube kan 3 bulan sekali kau dulu dapat 1,3 juta. Oke. Bukan tiap bulan. Ya. Jadi Gojek plus YouTube tuh. Nah, akhirnya di tahun 2016 pas menuju 2 bulan sebelum saya bayar kontrakan, saya dapat kontrak untuk jadi host di aplikasi. Oke. Jadi host digaji per bulan 5 juta. 3 penghasilan jadinya. Wih di. Dari Gojek nge-host plus YouTube. Iya. Nah, itu 2 bulan itu kan 10 juta berarti. Di kontrak set dibayar cukup bayar Cukup 12 juta dong dong. kontrakan. Iya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah waktu itu. Waktunya pas ya. Pas, mepet banget. betul. Itu kalau saya nggak percaya banget sama Allah mungkin lu digagalin tuh ujiannya Iya, kan. iya. Nah, 12 juta akhirnya alhamdulillah bisa nih bayar. Wah, tahun berikutnya berarti harus kurban lebih besar lagi. Saya mikir gitu kan. Nah, terus setelah 2 bulan itu saya mikir kayaknya saya nggak kuat deh. 3 kerjaan kayak gini nih. Kayaknya YouTube sama nge-host aja udah cukup. Kan karena 5 plus 1,3 tuh dulu udah mulai 1 bulan tuh. 6,3 cukup lah gitu. Nge-host. Pas bulan kedua karena penonton host saya waktu itu nggak ada yang kenal pesulap merah. Udah pakai pesulap merah tapi nggak ada yang kenal kan. Penontonnya kecil kok. Tahun berapa tuh? 2000? Tahun 2019. Oh, 19. Iya, 2019 2020-an. Menuju situ. Nah, pas bulan kedua diputus kontrak. Oh, waduh. Gojek udah berhenti. Diputus kontrak pula. Nah, saya mikir, ini ya Allah, ini kalau diputus kontrak saya dapat dari YouTube doang 1,3 nih gitu. Ini cuma 1,3 ya Allah nih. Akhirnya ya Allah tolong, ya Allah ini tolong bantu, saya nggak bisa buat bayar kontrakan nih. Berikutnya saya nggak benar-benar kayak ngobrol aja gitu di atas genteng, tapi saya kayak ngobrol sama Allah. Saya harus punya pekerjaan baru lagi ya Allah gitu. Nah, luar biasanya di tanggal 20 saya diputus kontrak. Tanggal 28 kan itu udah habis tuh kontraknya. Di tanggal 25-nya saya dikontak lagi sama aplikasi lain. Waduh. Sel, mau nggak nge-host? Kan saya ngelihat kamu nge-host di aplikasi sebelah ya. Iya, digaji berapa di sana? 5 juta sebulan. Oh, mendingan pindah ke aplikasi saya aja. Sebulan 10 kali live doang, nggak 22 kali kayak gitu. 10 juta? Enggak, 30 juta. Wih, sebulan. Masya Allah. Iya, 30 juta sebulan. Ya, nah, terus? karena waktu itu dia nggak tahu, aplikasi sebelah itu nggak tahu saya udah diputus kontrak. Iya. Saya pura-puranya iya emang saya rame di aplikasi sebelah gitu. Jadi oh ya udah ke saya aja. Ya udah ntar saya putusin kontrak sama aplikasi sebelah. Asik. Alhamdulillah gitu. Iya, alhamdulillah. Beneran itu kok Allah mepet-mepet banget kan sih. Iya. 30 juta. Nah, 30 juta per bulan saya mulai bisa kontrak yang tadinya saya sakit-sakit terus tuh sering. Di kontrakan yang tadinya rumah agak besar 100 meter pindah jadi 60 meter persegi. Sering sakit tuh, banyak perabotan, mepet. Saya mikir ini harus pindah kontrakan ke yang lebih besar. Pindah ke kontrakan yang lebih besar, terus akhirnya apa ya? Bisa bayarin listrik, bisa ngasih makan orang tua dan seterusnya. Tiap tahun ganti kontrakan yang lebih besar. Karena kan itu dikontraknya 3 tahun tuh. Dari aplikasi yang 30 juta per bulan. Iya. Nah, dikontrak 3 tahun. Terus pas ke 3 tahunnya kontrak ini habis nih kok. Wah, anjir ini duit besar nih. Hilang. Jadi dari YouTube doang. Dari YouTube waktu itu cuma 3 juta. 3 juta 4 juta sebulan. Wah, harus banyak ngirit berarti kalau dari YouTube doang. Tapi nggak apa-apa lah. 4 juta masih bisa hidup lah sebulan gitu. Nah, pas saya mikir ya udah pasrah aja lah. Kalau emang 4 juta sebulan saya terima ya Allah gitu. 4 juta sebulan. Nah, pas saya megang duit 100 juta pertama ini saya masih ingat banget. Orang tua saya kan dari emang menengah ke bawah ya. Dia selalu bilang, "Dek, mendingan KPR." Gitu. Karena kita kalau nggak KPR, kapan lagi punya rumah? Nggak punya rumah. Nggak bakal punya rumah. Saya bilang ke ibu orang tua saya,
saya itu anti riba karena kita lihat sendiri dari bapak ngeriba aja dulu nyicil mobil, iya habis gitu, dienolin. Kalau kita riba lagi, Allah nolin lagi. Karena percuma kita KPR, kalau Allah takdirin kita nggak punya rumah, ya kita nggak bakal punya rumah. Kalau Allah takdirin punya rumah, besok bisa punya rumah. Nah, 3 tahun setelah kontrak habis, orang tua saya sering nyaranin KPR. Akhirnya pas di kontrak terakhir itu ada video saya yang viral yang ngebongkar anti tonjok. Yang perguruan anti tonjok muridnya 33.000, waktu itu deg-degan luar biasa. Muridnya 33.000 orang. Saya mah anak kecil biasa dulu mah, belum ada apa-apa nih. Saya tonjok guru besar ya, deng 3 kali kena kan ketonjok. Nggak terbukti ilmunya, viral, saya banyak show di mana-mana. Nah, pulang dari itu nggak lama saya kasih kunci rumah ke orang tua saya. Masya Allah. Gitu. Ini mah apa kalau takdir Allah nih dikasih kan gitu. Nah, nggak lama kemudian dari situ saya mulai tuh ngumpul-ngumpulin ya, itu akhirnya hidup di entertain full, kontrak banyak brand dan semacamnya, show-show, terus viral berkali-kali di YouTube saya. Jadilah pesulap merah kayak sekarang. Nah, alhamdulillah sekarang saya mikir, ini saya suka mikir gini Ko Dondi. Ini kayaknya gue ngapain lagi ya gitu. Ini rumah ada, mobil ada gitu. Terus ngapain lagi? Akhirnya sekarang kayaknya gue harus nyalurin ke orang-orang yang belum kerja deh. Makanya sekarang saya buka pabrik emas Bless Gold di Solo. Saya punya apotek di Bintaro. Waduh. Nah, maka dari itu ini bentuk penyaluran untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Jadi manfaatnya bukan hanya edukasi tapi dalam ekonomi juga. Masya Allah. Gitu. Itulah perjalanan pesulap merah dari. Nggak panjang, cuma 20 menit ceritanya. Iya. Kirain 2 jam. Enggak. Kan disingkat. Iya. Nah, sekarang balik lagi. Berarti yang sekarang kita kenal dengan pesulap merah, ini kan pesulap merah ini kan sering bongkar nih. Iya, bongkar yang katanya dukun. Ngebongkar segala hal yang dianggap goib padahal bukan goib. Iya. Teman, yang pertanyaan besarnya buat apa gitu? Tujuannya apa gitu? Tujuannya kan tadi saya sempat cerita ya, kalau Deddy Corbuzier, Demian, teman-teman artis selalu ngingetin saya, Sel, kalau lu tujuannya untuk nyari uang, resiko yang lu ambil lebih gede. Ini lebih gede daripada uangnya. Nah, saya selalu jawab kayak gini ke mereka, yang saya kerjakan ini bukan untuk nyari uang, tapi untuk nyari orang dalam di surga nanti. Masya Allah. Jadi kalau suatu saat di surga nggak ada yang ngeliat pesulap merah, nggak ada di sana, saya berharap salah satu penonton saya bilang ke Allah, ya Allah, pesulap merah orang baik. Naikin. Masya Allah. Gitu ya. Iya, betul. Nggak, cuman kan kalau pesulap merah bongkar-bongkar apa namanya, orang-orang yang disebut dengan dukun itu, pasti kan mereka pada marah-marah dong. Marah. Iya, jelas. Emang ini apa maksudnya, memang motivasinya hanya ingin bongkar aja gitu. Iya, biar nggak ada yang ketipu mereka. Gitu. Biar nggak ada yang diduitin, kasihan loh. Tapi yang jelas mungkin gini, Kak. Kalau kita ngebongkar sesuatu tentang dukun ya, misalnya ini kan pesulap merah udah tahu nih trik-triknya nih, udah tahu apa yang mereka sebenarnya nggak benar gitu. Sebenarnya kan itu juga mencegah orang-orang terutama Muslim untuk berbuat musyrik atau berbuat syirik gitu. Iya. Dari perdukunan itu kan? Secara tidak langsung ya, betul. Ada motivasi itu? Ada. Oh, ada? Ada. Oh, alhamdulillah. Karena gini, saya mengibaratkannya, dukun ini kan manusia. Iya. Gimana caranya secara nalar, secara otak sehat, kita berharap ke manusia yang bahkan dia sendiri nggak bisa memunculkan harapannya sendiri. Iya. Lah dia aja butuh harapan juga yang nggak bisa terwujud dengan sendirinya. Maka dari itu harapan salah satunya ke Allah Azza wa Jalla. Satu doang. Iya, betul. Gitu. Kayak saya berharap banyak manusia yang kayak saya dulu, nggak ada siapapun yang bisa kita mintain tolong, nangis aja udah ke Allah gitu. Iya. Yang penting itu sebenarnya kan itu ya. Kebanyakan Muslim, kebanyakan teman-teman Muslim, bahkan mereka kita tanya, percaya Allah nggak? Percaya. Takut sama Allah nggak? Takut. Percaya sama doa nggak? Percaya. Tapi nggak percaya sepenuhnya sama doanya. Kayak contohnya, ibaratnya nih, kebanyakan kita doa sama Allah, misalkan, ya Allah, saya pengen hujan, misalkan masa kering nih, saya pengen hujan besok. Pas besoknya dia kerja keluar rumah, kok nggak hujan-hujan sih? Gitu. Berarti doa nggak terkabul. Bukan nggak terkabul, tapi kamunya nggak percaya. Buktinya banyak orang yang ketika doa besoknya hujan, dia keluar rumah nggak bawa payung, nggak bawa jas hujan. Berarti kan dia sendiri nggak yakin hari itu hujan gitu, nggak yakin sama doanya. Nah, banyak juga masyarakat kita yang doa pengen jadi orang kaya, tapi nggak mau belajar gimana cara berpikirnya orang kaya, nggak mau belajar gimana cara mengelola keuangannya orang kaya. Nah, kayak gitu. Dia sendiri nggak percaya doanya. Gimana caranya Allah bisa ngasih tanggung jawab yang besar gitu? Kalau saya tadi kan sebenarnya kan meraba-raba ya. Apa sih? Kalau saya lihat
pesulap merah atau Mas Marcel ini Muslim. Iya. Nah, saya yakin juga pendidik Islamnya juga cukup baik. Insya Allah. Ya, insya Allah. Ketika membongkar sesuatu yang dimurkai Allah, pasti kan ada tujuan untuk mencegah orang berbuat syirik Iya, gitu loh. betul. Gitu ya? Iya. Bener berarti ya? Iya, benar. Alhamdulillah. Secara tidak langsung. Benar. Betul. Biar totalitas berharap ke Allah aja. Gitu. Walaupun resikonya besar. Resikonya besar nggak apa-apa karena saya berpikir mungkin saya ditakdirin sebagai ibaratnya kayak batu penghambat ombak. Oke. Nggak apa-apa, saya rela kok gitu. Iya, iya. Kalaupun saya kenapa-kenapa, toh kalau udah ditakdirin sama Allah celaka, mau saya di rumah juga celaka. Iya. Mau saya kayak gini juga celaka. Di kamar mandi bisa jatuh. Iya, iya benar. Nah, lebih celaka lagi kalau saya hari ini saya tahu tentang rahasia perdukunan, tapi saya nggak ngomong tentang ini di YouTube, di podcast. Saya khawatir ketika saya suatu saat jadi kenangan aja di dunia ini, terus di akhirat nanti Allah nanya apa yang udah kamu lakuin. Terus ada orang ketipu dukun nih, Iya. terus bilang ya Allah saya nggak ada yang ngingetin, habislah saya. Diem aja gitu ya. Iya. Padahal tahu rahasianya gitu ya. Ya Allah saya nggak ada yang ngingetin. Nah habislah saya. Nah kalau sekarang saya ketika ada orang nanti di akhirat, insya Allah kalau ada yang nanya, Allah minta tanggung jawab kenapa kamu percaya dukun, ketika dia bilang nggak ada yang ngingetin, saya bisa bilang nggak mungkin. Ya, Saya di TV udah dari pagi ke pagi, di podcast udah di mana-mana, mustahil. Ya. Gitu. Saya udah ngingetin semaksimal mungkin waktu yang saya punya. Nah, jadi kalau dukun itu sebenarnya nih yang Mas Marcel tahu nih. Iya. Dukun itu sebenarnya dibantu jin atau memang dia punya kemampuan sulap? Enggak, dia main neror doang dan juga main sulap, trik mainan anak-anak, bukan sulap malah. Trik ya. Oh. Trik-trik kecil kayak ngeluarin asap, terus penarikan benda pusaka dan semacamnya. Penarikan benda pusaka itu nggak ada urusan sama jin. Nggak ada sama sekali. Mereka kebanyakan nih ditaruh di gelang. Oh, udah diselipin. Iya, terus dia narik set pas gini kelempar kan. Iya, betul. Oke. Terus diselipin juga ada alatnya kok Dondi, kayak antena gitu. Nah. Kita dipasang. Jadi tangan bolak-balik kosong. Hah? Nah, pas dia ngambil begini, ngambil ke alatnya itu. Narik. Iya. Tetap Oh. ada kayak gitu ada. Jadi banyak alat yang dipakai sama mereka. Tapi sebenarnya ada nggak dukun yang bekerja sama dengan jin? Ada dong harusnya ya. Nggak ada, sampai saat ini belum ada buktinya. Belum nemu. Dari tahun 1970 penelitian dunia tentang ilmu goib, ilmu yang pakai jin untuk digunakan untuk peperangan, nama penelitiannya Project Stargate. Di tahun 1970 itu tidak pernah menemukan satupun ilmu yang pakai goib. Oke. Nah, terus bahkan Project Stargate ngeluarin statement yang menyatakan bahwa negara-negara yang mudah berkembang, yang mudah percaya dengan ilmu-ilmu semacam itu, ilmu-ilmu yang tidak masuk nalar adalah negara dengan tingkat pendidikan yang rendah. Di situ India dan Indonesia termasuk. Oh, waduh. Gitu. Indonesia termasuk. Termasuk di dokumen Project Stargate-nya dituliskan Iya. India dan Indonesia. Nah, terus setelah Project Stargate itu ada penelitian dunia juga dari James Randi. Dia nantang dukun sedunia untuk nunjukin satu aja ilmu yang nggak bisa dia bongkar. Gitu. Dia pesulap juga. Oke. Dengan hadiah $1 juta. Widih. Alias sekitar kalau sekarang 16 miliar ya. Iya. Iya. Dulu Indonesia termasuk ngirimin. Oh gitu. Iya ke Amerika dulu. Terbongkar Terbongkar. kepalsuannya. Oh. Dulu Indonesia ngirimin yang orang yang bisa ngelihat dalam mata tertutup. Lah kita magician udah biasa banget. Oke. Mainin kayak gituan. Jadi James Randi juga, apalagi James Randi. Zaman dulu udah profesionalnya gitu, senior. Jadi orang nunjukin kayak gitu, ya tinggal ditutup bagian yang kita tahu bakal tempat ngelihat aja. Oh. Gagal. Oke. Jadi dia ngebongkar banyak tuh di dokumentasi di YouTube-nya banyak. Kayak James Randi ngebongkar yang orang ngegerakin benda dari jarak jauh. Iya. Nah, dibongkar semua. Nah, Ada triknya ternyata. ada semua. Sampai tahun 2015 tidak ada satupun ilmu yang pakai goib. Semuanya dibongkar sama James Randi. Nah, pesulap merah muncul di tahun 2018. Terinspirasi sama James Enggak. Randi atau gimana? Ide Enggak, sendiri. Ide sendiri Oke. karena kemirisan sih di tahun itu kebanyakan dulu ngebongkarin sulap. Saya mikir kenapa dukun-dukun ini mainannya sulap juga tapi nggak ada yang ngebongkarin. Bahkan di komentarnya, komentarnya Masya Allah, semoga selalu dilindungi Allah. Dukun loh di komentarin begitu anjir. Di Indonesia tuh gimana ceritanya? Masya Allah, sakti sekali karomah dari Allah. Oh, karomah. Aduh, itu bukan karomah, deromah itu. Deromah. Iya. Aneh-aneh aja. Tapi selama ini pesulap merah pernah nggak nemuin dukun yang Kristen gitu? Belum pernah. Oh, belum pernah. Karena di Indonesia mayoritas kan, mayoritas tuh Iya. Muslim. Tapi dengar-dengar doang sih. Ada. Dengar-dengar doang ada. Kalau nggak salah kan begini, kalau mereka mungkin nggak sebut dukun, tapi mereka ada pendeta lah. Ada pernah saya bongkar.
Yang Ada. dukun, iya, dia nggak tahu Kristen atau bukan ya. Agamanya yang jelas non Muslim di luar negeri. Oh. Dia orang datang ke dia, terus katanya sakit, suruh buka mulut, masukin telur. Pas telurnya dipecahin di dalam mulut, ada rambut di dalam telurnya. Ada rambut, tapi isi telurnya nggak ada jadinya. Dia mantra-mantra kayak gitu. Oh, gitu. Keluar rambut, keluar banyak benda-benda. Nggak ada keluar emas gitu. Nggak ada. Keluarnya rambut. Iya. Kayaknya emas malah diambilin itu nggak sakti. Nah, kayaknya itu dah, kayaknya itu, tapi nggak tahu agamanya ya. Oke. Nah gini kan Ada juga di Amerika. ada lagi. Ada yang berkedok pendeta yang dia jago-jago nyembuhin orang di Amerika. Siapa gitu namanya? Saya lupa tuh. Terkenal banget. Dia akhirnya bikin pertunjukan pengobatan gitu. Terus masukkan jenazah yang sudah meninggal. Bisa ngehidupin orang mati. Di pertunjukan dia. Akhirnya terbongkar lah itu temannya sendiri. Nah, settingan berarti. Iya, settingan. Akhirnya dipanggil polisi dan semacamnya di Amerika. Itu dukun juga tuh kayak gitu. Ada yang gitu ya? Iya, karena pengobatannya pakai sentuhan doang, katanya tangan Tuhan lah dan semacamnya. Di Indonesia kalau nggak salah di mana Balikpapan ya? Nggak tahu. Balikpapan mana? Ada yang disebut pendeta Andi Simon. Oh iya. Itu dia di jalan tuh dia bisa nyembuhin cuman megang doang sembuh katanya. Wih. Pernah tahu itu? Pernah denger sih namanya. dengar. Pernah dengar. Pernah yang hubungin? Ngehubungin enggak pernah. Ada yang ngakunya kru dari Andi Simon. Katanya dia kan ngakunya kalau nggak salah ya, dia dulunya katanya tuh dukun santet. Siapanya Andi Simon? Andi Simon katanya. Andi Terus Simon dulunya dukun santet dia bilangnya. Kalau ngebunuh orang tuh pakai santet bla 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 banyak. Terus? Tapi akhirnya tobat lah gitu. Dan kenal Tuhan gitu gitulah. Oke. Nah, terus ada yang ngehubungin ke saya ngakunya krunya. Ngakunya krunya terus nih kalau nggak percaya santet ketemu Andi Simon kalau berani. Lah kalau saya mah iya aja ayo. Kalau bisa santet mau dong saya disantet, cita-cita gue banget nih. Cita-cita santet. Saya tuh kalau ke dukun ngomongnya gitu, mereka marah sendiri. Padahal saya gituin kan, cita-cita gue mati gitu. Ayo dong guna-guna dong. Nah, akhirnya saya gitu malah maki-maki lah dan semacamnya. Ternyata terbukti dia bukan krunya Andi Simon. Padahal kalau emang bisa dipertemukan pembuktian gitu ya, ayo banget saya pembuktian tapi ya pembuktian dari apa yang dia ceritakan gitu. Karena banyak dukun-dukun berkedok agama. Nah itu yang saya nggak peduli agamanya apa, selama dia dukun, selama dia membohongi masyarakat, ketemu Bongkar. saya pembuktian bongkar pasti. Siapa Rek? Kayaknya boleh juga nih temuin sama Nabi nih. Mau nggak ketemu Nabi? Nabi siapa? Nabi siapa? Emang ada Nabi? Oh ngaku Nabi? Anjir. Di Kristen Iya. ada yang ngaku Nabi. Wih. Namanya Nabi Luga. Luga Tambunan. Oh gitu. Dia ngaku Nabi. Wah kalau denger dia mah, Apa ngaku? saya nanti akan jadi orang terkaya di Indonesia. Wih. Karena saya nanti akan dapat emas yang dari Freeport. Kata. Wih. Gua tanya, kapan? Ya pokoknya sebentar lagi lah. Ini- Tanggal berapa? Nantilah sebentar lagi. Kayaknya dia percaya sama itu tuh kripto gitu. Waduh, Mungkin ditanya. dia investasi. Ya pernah ngaku tanggal berapa? Kalau Nabi kan harusnya tahu ya. Iya. Terus waktu itu pernah gini kan, ngobrol sama saya di sini kan. Kan Nabi ini saya bilang, Bang, kopi saya habis Bang di sana Bang. Ini air putih Bang, tolong bikin jadi kopi gitu. Iya. Oh, bukan begitu caranya. Sayang sekali dia kalau belajar hipnotis bisa. Ini dibuat rasa seperti kopi. Tapi warnanya nggak bisa berubah hitam. Enggak berita. Rasa sama tapi lama itu. Kalau dalam dunia hipnotis kita Oh, lewat jadi di ngobrol-ngobrol. hipnotis yang minum jadi merasa Iya. kopi gitu. Dan ya? orangnya juga nggak bisa nantang gitu. Kayak Oh. coba dong, nih ubah kopi nggak bisa. Kecuali dia emang ada keinginan. Oh, Gitu. Kalau hipnotis gitu syaratnya. Ya, sekarang tapi kalau orang ngaku Nabi, Nah, itu nggak jelas. Nabi kan harusnya kan cuma dikasih lihat aja begini mah jadi dong. kopi Iya kopi. bener ya? harusnya. Iya. Nah, Kalau ditantangin kan. Kan Nabi tuh bisa ngomong sama malaikat langsung katanya kan. Iya. Nah, ya ada orang begitu. Nabi keberapa dia? Gue gak mau nanya Nabi berapa. Gue cuma minta tolong air putih bikin kopi aja gak bisa. Udah ngaku Nabi gue. Aneh, zaman sekarang ada yang ngaku Imam Mahdi, ada yang ngaku Nabi. Ntar lama-lama malaikat nih. Aduh. Aduh. Jadi udah berapa lama
Mas Marcel ini ngebongkar yang begitu-gituan? Bongkar dari tahun 2018. Pernah dilaporin polisi? Wah, sering. Oh, sering? Oh iya. Hah? Pernah masuk penjara? Enggak. Oh, enggak. Udah 20 kali dilaporin. Wah, Makanya saya bilang itu prestasi saya tuh. Oh, berarti. Iya. Saya bercandain gitu aja. Kalau ada dukun yang mau ngelaporin lagi, ayo dong satu lagi. Satu Biar lagi. kayak bioskop. 21 kan. Jadi selama dilaporin dipanggil polisi? Iya dong, dipanggil polisi. Di BAP? Di BAP. Nyampe polisi ngomong lu lagi. Oh, jadi 4L. Iya. Lu lagi. Iya benar. Itu di kota mana aja? Macam-macam kayak di Surabaya, banyaknya di Surabaya. Surabaya. Iya, Terus? Jawa Timur, Jakarta, Bogor. Kota ada? Iya, banyak. Jabodetabek banyak. Enggak. Saya dilaporin. Jadi mereka melaporkan Mas Marcel itu atas tuduhan apa? Membuat job dukun sepi. Menghancurkan rezeki dukun. Kan gak jelas ya. Katanya punya pesugihan. Pakai dong pesugihannya. Penglarisnya mana? Jadi sebenarnya pesugihan itu kan nggak ada kan? sebenarnya? Nggak ada. Itu sebenarnya saya riset. Awal mula muncul pesugihan itu dari mana? Ternyata pesugihan itu dari suudzonnya orang-orang menengah kelas menengah ke bawah. Suudzon terhadap? Terhadap orang-orang menengah ke atas. Oke. Karena zaman dulu terbatas untuk komunikasi ke menengah ke atas, akhirnya terciptalah tuh. Dia mau pakai pesugihan pasti. Oh. Gitu. Nah, padahal kalau nanya kan ya dijawab sebenarnya Iya, kan. iya. Cuma zaman dulu kayak link untuk ngobrol sama menengah ke atas sulit. Oh. Akhirnya menengah ke bawah ini saling ngobrol, pasti pakai pesugihan dia. Nanyanya Oke. pesugihannya di mana gitu. Suudzon langsung. ya? Seuzon dan juga katanya menengah kelas menengah ke bawah nggak mau belajar ribet. Kan kalau menengah ke atas nih ya, ini just for info nih guys. Ketika kamu jadi owner, ketika kamu jadi Iya. direktur, komisaris, itu kerjanya nggak uncang-uncang kaki dapat duit. Iya. Ada Enggak. proses gitu. Ada proses, ada yang harus dikerjain. Omset menurun, gua harus ngapain nih? Pakai teknik bisnis mana Iya, lagi nih? iya, iya. Itu puyengnya luar biasa. Iya. Jadi kebanyakan menengah ke bawah mikirnya orang kaya itu uncang-uncang kaki dapat duit. Akhirnya pasti pesugihan nih gitu. Padahal enggak. Kita sering mendengar bahwa kalau ada orang yang nyari pesugihan, Iya. itu katanya nanti harus ada tumbal katanya. Aduh, enggak. Ya, Nanti ada anggota keluarga entah cacat, entah meninggal atau apa itu gimana? enggak. Tumbal itu sebenarnya sebutan untuk kayak misalkan kita mau nih atas nih, direktur. Kita mau jadi direktur, harus dia meninggal dulu nih. Tumbalin dia gitu. Jadi nggak harus meninggal atau dipecat dulu. Akhirnya buat-buat lah tuh. Cara-cara biar dia dipecat. Gitu, itu tumbal maksudnya. Jadi kayak mau mencapai misalkan di petani nih, mau nyampe kepala petaninya misalkan. Saya nggak tahu sebutannya tuh ya, yang ngatur-ngatur misalkan. Itu dia harus diturunin dulu. Biar gua nih nyari muka Ganti. gitu. Iya, ganti. Itu maksudnya tumbal. Jadi zaman dulu tumbal tuh dipakein racun sama dukun. Makanya ada, tahu nggak, kalau Dondi nyebut kayak dukun-dukun nyebut membunuh tanpa menyentuh. Oke. Nah, itu membunuh pakai racun. Betul, bukan pakai goib. Gitu. Lah, tapi kan kita sering dengar katanya kalau ada pesugihan ini nanti anggota keluarganya ada yang harus mati atau harus ada yang cacat gitu. Nih, gini, simpelnya gini. Kalau pesugihan beneran ada, saya mau pakai pesugihan itu sekarang. Saya buktiin, saya akan jual cilok. Satu ciloknya harganya 1 juta. Coba pakai Kalau ada pesugihan. gitu ya? Iya. Kalau ada kan ngantri mau belinya kan? Kalau lelang bisa aja kan? Hah? Ini cilok nih buat teman Apa? lelang. Nggak ada. Sampai berani gitu. Nggak ada juga. Kecuali cilok merchandise yang nggak bisa dimakan. Ini yang bisa dimakan. Orang gila banget sejuta. Cilok sejuta siapa mau beli? Nah iya, Oke. jualannya nggak masuk akal gitu. Kalau Iya, pesugihan ada gitu, penglaris ada, jualannya nggak masuk akal. Tapi faktanya nggak pernah ada. Itu sebenarnya bentuk gini. Ketika kita buka bisnis, 1 tahun pertama ini yang banyak menengah ke bawah nggak tahu atau kelas menengah nggak tahu. 1 tahun pertama itu masih dihitung modal, gitu. Itu pasti minus dalam usaha. Nah, orang-orang menengah ke bawah dan kelas menengah ketika baru nyobain bisnis. 1 tahun pertama kok rugi mulu, gue nggak untung-untung. Dia kan buyar nih pikirannya, nggak tahu teknik bisnis juga, gimana cara ngelola bisnis, gimana teknik buzzer, promo, perbandingan dan semacamnya. Akhirnya, jangan-jangan gue ditutup nih, gue harus pakai penglaris. Mikir singkat. Oke. Nah, mikir singkat itu dalam dunia pengembangan diri disebutnya Occam Razor Principle. Waduh. Iya, ada namanya, nama sebutannya. Occam Razor Principle itu adalah kayak contohnya orang sakit dicek ke dokter nggak sakit. Nah. Simpelnya adalah gue diguna-guna. Oke. Padahal itu rumah sakit emang nggak bagus aja gitu. Harusnya jangan cuma satu rumah sakit, cek ke rumah sakit lain lagi. Dan jangan pakai BPJS, cuma pakai BPJS berkali-kali. Ini bukan melarang pakai BPJS, tapi ketika sakit parah pakai BPJS
ini mungkin jadi perhatian dokter juga. Banyak yang penyakitnya dianggapnya sehat-sehat aja nih, karena nggak mau ribet. Oke. Gitu. Jadi tolong kalau misalkan pakai BPJS nggak sakit, dicapnya padahal sakit parah, coba ke rumah sakit lain. Jangan pakai BPJS deh. Oh. Karena istri saya dulu kayak gitu. Indikasi tuh ya. Iya. Karena Maksudnya- istri saya dulu kayak gitu. Iya. Pas pakai BPJS dicapnya nggak sakit, Nggak sehat-sehat aja. sakit. Padahal badan gemeter gitu, Iya. demam tinggi, terus daya tahan tubuh turun terus. Akhirnya pindah nih, ya udah coba ke rumah sakit sebelah, nggak pakai BPJS, mahal banget tapi Iya. luar biasa. Tapi ketahuan penyakitnya. Oke. Nah itu, jadi jangan langsung dikit-dikit diguna-guna, santet. Terkadang pikiran paranoid itu, yang ketakutan berlebih, itu yang ngebuat penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Kayak percaya sesuatu hal yang nggak ada dalam diri, itu disebutnya psikosomatik tuh. Oh. Jadi penyakit dari pikiran. Nah itu yang bikin sulit sembuh sebenarnya. Bahkan ketika dia udah sehat pun penyakitnya masih terasa. Gitu. Ini apa nih yang ngasih pertanyaan kok coba hipnotis pakai rokok gimana sih maksudnya? Biar Oh, berhenti yang- ngerokok maksudnya? Emang bisa? Bisa. Biar berhenti Coba ngerokok. gini. Ada rokok nggak? Ada rokok nggak? Dua. Pas apa? Ko Dondi pernah ngerasain hipnotis gak? Nggak pernah. Nah, cobain. Mau hipnotis itu. Ini force hypnosis namanya kalau dalam dunia teknik hipnotis. Rokok gua habis, Rik. Rokok gua habis. Ada nggak? Dua. Nah, boleh. Iya. Lah ini kan lagi direkam ini gimana sih? Enggak rekam pakai handphone karena ini butuh Ko Dondi perlu ngelihat rekaman handphonenya buat. Tapi gua belum mau berhenti ngerokok gimana caranya? Enggak, ini enggak berhenti ngerokok. Apa? Kalau mau berhenti ngerokok harus ada kemauan tinggi dulu dari Iya. si orangnya. Enggak. Saya tahu kalau saya mau berhenti ngerokok, saya tinggal mau nggak ngerokok udah gitu Iya aja. benar. Iya benar. Iya kan? Sebenarnya Iya. ketika kita bisa ngatur pikiran. Iya. Tapi di luar sana banyak orang-orang yang nggak bisa ngatur pikirannya kan. Dia pengen berhenti ngerokok udah nyoba obat-obat gagal. Terus? Nah, ini nggak berhubungan sama berhenti ngerokok. Kalau ini apa? Ini halusinasi. Saya akan memunculkan halusinasi di pikirannya Ko Dondi. Ya, kita coba aja ya. Jadi Karena nanti apa? ya Itu ada seperti- deh. Nanti Oh, mental block kalau saya ceritain. Nggak boleh mental block. Boleh? Direkam sekarang nih. Oke, nih tangan Ko Dondi gini. Bener Ikut. gini. Iya betul. Yang lurus. Nah gitu. Gini. Lihat baik-baik ya Ko Dondi ya. Nih, lihat baik-baik. Ingat baik-baik ini nih. Ingat baik-baik. Ini 2. Ini 1. Oke. Ingat sekali lagi. Ini 2. Ini 1. Lagi. Ini 2. Ini 1. Oke, udah ingat ya? Udah. Ingat baik-baik. Tutup Terus? mata. Terus? Rasain. Konsentrasi. Fokus ke tangannya. Fokus. Terus? Berapa? 2 2. Diusapnya di mana? di sebelah kiri, Di sini. Di kanan sini. sebelah sini. Oh, sini. Oh iya. Nah, buka mata. Terus? Lihat rekaman nih, kasih lihat. Yang terjadi sebenarnya. Gimana? Nah, itu. Di yang Apa pas di sini? pas tutup mata aja, pas tutup mata. Coba play. Iya. Nah, di pas yang tutup mata aja. Oh, dicepetin ya? Iya. Mana suaranya nih, Yul? Nih, lihat aja. Tuh. Saya tadi ngerasanya memang cuma sebelah kiri doang. Tapi Yang terasa yang kanan nggak ada rasa kegesek. Tapi kan karena tadi di awalnya udah dibilang kalau di sini 2, ya jadi saya bilangnya 2 gitu. oh, terasanya di samping. Terasa cuma samping Oh, iya. doang gitu. Iya, berarti Bener? enggak, harusnya terasa dua-duanya kayak gini. Berarti ada berusaha mental block juga. Oh. Gitu. Walaupun sedikit ya, walaupun sedikit. Iya. Iya, Tadi saya rasa sebelah sini doang. Iya, harusnya terasa juga di sini nih. Oh gitu ya? Iya, betul. Oh. Betul. Tapi yang digesek di depan. Oh tadi yang digesek. Di depan sini. Oh di sini. Iya, betul. Tadi saya rasanya kok di sini. Nah, itu iya. Nah, gue bilang 2-nya karena waktu awal disebutnya kalau yang di sini 2. Oh, di sini 2. gitu. Oh iya. Enggak, harusnya terasa 2 juga. Enggak terasa 2. Enggak ya, satu. Cuma pindah geser sedikit aja Iya ya. di sini tadi. Berarti ada mental block sedikit sebenarnya. Metal block tuh maksudnya apa? Ngeblocking buat gua nggak mau masuk sugestinya nih gitu. Oh ada gitu ya? Iya, ada pikiran untuk nantangnya. Itu nggak bisa. Gue juga bisa. Gimana? Mudah-mudahan begitu bisa. Coba.
Coba dong. Bukan saya udah lanjut. Oh, itu hipnotis. Bukan. Ini bukan hipnotis, beneran. Kok main asa dua? Lu kira apa? Bukan musim. Oh, langsung satu ya. Aduh. Bukan. ingatan nih. Kayak gini, ini latar belakangnya dari istri saya kan waktu itu kan sering sakit badan. Iya. Dia ke kenalan di Depok. Dia ahli refleksi. Jadi kalau refleksi kan kita lihat kan biasanya kan suka telapak kaki di tusuk-tusuk kan. betul. Kalau yang saya pernah lihat sana juga sering nganterin. Itu dia cuman pencet ujung-ujung jari sama dia kayak usap-usap di bagian kaki-kaki atau tangan sampai ke kuping. Iya. Kuping juga dijepit di sini gitu. Jadi menggunakan cara seperti itu sering istri saya merasa ada perubahan gitu, ada perbaikan gitu. Nah, saya diajarin sama tukang sama ahli refleksi itu gitu. Gimana? Gini, katanya, kita mau tahu saraf kita masih normal apa enggak gitu. Oh, itu. Nih, Yul. Lihat nih, Yul. Mel. Ini beneran, ini bukan sulap, bukan hipnotis. Iya. Ini mah ya refleksi. Refleksi, ini benar refleksi. Nah, coba Marcel yang sebelah kanan. Gini. Agak kencang, ya. Iya. Nanti ketahuan sarafnya Marcel di bagian tangan kiri masih normal apa enggak gitu. Oh, gitu ya. Ntar dulu ya. Wah, penasaran. Coba. Ntar dulu ya. Ini teorinya totok syaraf nih. Sakit nggak? Enggak. Nggak ya. Kencang nggak mencetnya? Kencang nggak? Enggak terlalu. Nggak terlalu kan? Sakit nggak? Nggak. Ini nggak juga? Enggak sama. Punya apa itu? Air. Nih. Bukan. Nih lah nih. Netizen, lihat nih. ada bunyi. Nih, Marcel nih. Ini udah kurang normal sarafnya. Apa? Bener, serius. Kurang normal di apa? Kalau yang normal digini-giniin itu begini. Itu beda. Itu beda di elus itu. Ternyata gue bisa kerjain Marcel. Iya. Ternyata gue bisa kerjain pesawat merah ya. Itu mas saraf yang lain. Aduh, Bercanda. Aduh, mantap. Ini tadi apa? Ini tadi rokoknya balikin nih. Iya, balikin. Sayang nih rokoknya nih. Waduh, seru banget nih ceritanya nih. Iya. Kenapa? Baterainya habis. Nah, kan gangguan goib. Gangguan goib. Itu mah gangguan kamera, gangguan goib. Kan dukun dikit-dikit gitu. Itu buat kerjaan orang tadi. Iya. Santet datang nggak? Lantet ya, guna-guna. Kan itu. Siapa Rick? Nanti yang pas lagi di tes gitu dibikin shot Rick. Itu bakal jokes bapak tuh bakal komentar. Coba. Udah. Oke. Nah, waduh tadi udah nyobain hipnotis tadi ya. Iya. Terus Itu bukan hipnotis yang hipnotis, tapi force hipnosis, salah satu teknik hipnotis. force hipnosis. Ya, hipnotis yang sedikit memaksa. Kalau itu pun nggak kena, kita biasanya nggak langsung ketidur. Oh. Karena orang-orang yang ketidur itu perlu kita tes banget, dia benar-benar mau. Makanya kalau di TV itu banyak yang kita cut sebenarnya. Karena gagal. Oh gitu. Iya. Oh ada yang gagal terus sikat ya? Iya, emang enggak. Bukan emang ada yang gagal, emang sering gagal kita. Oh gitu. Karena salah milih orang, kita ngelihat ini kayaknya orang gampang nih. Pas kita tes, ambil nafas, buang mulut, tidur. Tapi nggak kena sama sekali. Nah ini orang ngelawan dan juga pengen tahu rasanya, jadi nggak ngikutin. Oh itu yang namanya tadi mental block itu? Iya, mental block. Dia ngira mungkin salah berpikir juga hipnotis tuh pakai jin. Makanya dia pengen ngerasain mungkin. Itu salah persepsi. Makanya sering dipotong kalau hipnotis. Oke. Jadi kalau misalnya yang gagal itu berarti memang orang itu tidak mau dihipnotis. Iya, betul. Nah, sekarang kalau yang di jalan-jalan kita sering dengar kalau orang dihipnotis ditepok, Nggak ada itu. terus dibawa ke ATM. Nggak ada. Itu jadi sebenarnya penipuan, tapi korbannya ini nggak mau mengakui dirinya ditipu. Untuk nggak dianggap bodoh aja. Dia akhirnya bilangnya, gue dihipnotis. Oh, gitu. Karena gini, kejadian yang di jalan-jalan, saya berkali-kali saya riset juga orang-orang yang katanya ditepok, terus nggak sadar dan diambil barangnya. Padahal enggak. Kayak ada salah satu teman saya diambil motornya nih. Pulang-pulang ngaku dihipnotis. Saya riset nih, gimana ceritanya? Ceritain ke gue. Katanya? Pas datang ke bengkel, dia kan ke bengkel nih pengen betulin motor, ban depannya agak goyang sedikit. Nah, dia pengen ganti itu. Nah, terus
keluar nih tiba-tiba dari dalam bengkel ada orang bilang, motornya kenapa dek gitu. Ya ini namanya prainduksi nih kalau di dalam hipnotis. Jadi kayak mendekati si korban biar korban itu nganggap kita baik. Ya. Nanya alamatnya di mana, motornya kenapa. Oh tenang aja kebetulan ini bengkelnya punya saya. Oh. Terus ini juga bukan, ini bengkelnya punya teman saya. Ini juga motor saya lagi dibetulin tuh. Dia nunjuk motor yang lagi dibetulin sama tukang bengkelnya. Tenang aja, ini kalau bannya goyang dikit mah bisa saya bantu dah. Dia ke dalam minjem obeng kayak kunci gitu. Akhirnya dikenceng-kencengin, dibongkar bannya terus dipasang lagi, dikencengin lagi. Wah ini kelihatannya udah sih. Ini tenang aja, motor saya kan di sini nih. Rumah saya juga deket nih sama si adiknya gitu. Ini coba saya tes dulu ya motornya. Bawa. Hilang. Nggak ada yang datang nih kan. Kok nggak ada yang datang? Akhirnya si temen gue ini nanya nih. Nanya ke dalam. Pak, yang punya motor ini mana ya? Oh itu ada duduk Di dalam bengkel. Iya. Nah, anjir berarti tadi siapa gitu. Nah, akhirnya pulang-pulang ngakunya dihipnotis. Kebanyakan kejadian kayak gitu kok.